atlet kita tuh hebat, potensinya luar biasa. Ini baru satu nih. Ngimpi saya udah nggak berhenti di Paris, ngimpi saya udah mikir ke LA 2028 ini bawa siapa lagi selain Bernard. Ini hitung-hitungan saya Mbak ya. Potensi Bernard belum keluar 100%. Hitung-hitungan saya, Bernard akan lebih pecah di waktu yang akan datang. Tunggu aja nanti. Dan rasanya, kayaknya kita bisa pulang bawa medali deh. Saya nggak bisa jawab di nomor mana. Cycling ini masa depannya cerah banget. Makanya pengen jadi Olimpian kayak Bernard, gabung sepeda. Waduh. Yes, hai halo Sobat ICF, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, ya udah lama banget kita gak berjumpa. Dan akhirnya kita ketemu lagi di tahun 2024 yang pasti ini luar biasa banget buat balap sepeda. Karena akhirnya balap sepeda bisa mengirimkan wakil untuk pesta olahraga terbesar di dunia, yakni Olimpiade. Dan kali ini wakil dari cabang balap sepeda untuk Olimpiade dari Indonesia akan berlaga di nomor track yang juga pasti sudah dikenal oleh seluruh sobat ICF. Kita sudah punya ada Bernard Benjamin Van Aert. Halo Bernard. Halo Kabar baik? Kabar baik. Gimana kabarnya Mbak? Sehat selalu happy. Apalagi tahu Bernard ke Olimpiade. Nah, selain juga Bernard, tamu aku hari ini juga ada dua orang lain yang luar biasa. Karena ada juga nahkoda nih dari Bernard Benjamin Van Aert yang sudah menyiapkan berbagai program untuk Bernard menuju Olimpiade. Sudah ada Coach Dadang Haris Purnomo. Hai Coach Dadang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dan juga ada Prof Doni Artikusuma. Hai Halo. Prof Do. Halo, apa kabar Sobat ICF ya? Sobat ICF Sobat ICF, pastinya. Nah, yes, Ya. ini jadi kita akan membahas terkait bagaimana perjalanan Bernard menuju Olimpiade Paris 2024. Kalau aku tanya perasaan, pasti senang. Pasti itu bangga, senang. Gak cuma Bernard, bahkan pasti yang senang dan bangga, tapi juga kita ya yang melihat perjalanan Bernard. Pertanyaan aku adalah, sempat nyangka gak sih bahwa seorang Bernard Benjamin Van Aert yang melakoni balap sepeda dari Pontianak, Kalimantan sana bisa ke Paris untuk ikutan Olimpiade? Awalnya sih ya mimpi sih pasti pengen punya sampai ke sana lah. Cuman kayak nyangkanya sih ya kayak kemampuan itu pasti bisa, cuman kayak masih ya angan-angan lah, kayaknya masih dulu waktu angan-angan. Dulu tuh kapan? 2005? Ya beberapa tahun, 2-3 tahun lah. Apalagi pas kemarin kena COVID kan, itu kayaknya mau mimpi setinggi-tingginya kan. Waduh, kalau sepeda nih kayaknya Berat udah, gitu ya. Begitu udah dijalanin dan dikasih kesempatan balapan-balapan di luar, yakin bisa lah. Nah, pada akhirnya luar biasa Bernard Benjamin Van Aert bisa mendapatkan title soon to be Olympian ya. Amin. Mudah-mudahan semoga Amin. dilancarkan ya. Amin, amin. Hajat ini masih bulan Juli, jadi sekitar 2 bulan lagi. 2 bulan Mudah-mudahan lagi. persiapannya juga bisa dipermudah. Dan pastikan ini bukan suatu kebetulan Bernard Iya. difokuskan menuju Olimpiade. Iya. Pas awal disampaikan dari Coach Dadang dan juga PBIC bahwa Bernard kayaknya akan diprogram untuk menuju Olimpiade deh. Seperti apa sih saat itu? Iya, program kita udah 2 tahun sebelumnya ya Coach ya. Ya, Udah 2 tahun sebelumnya, dan perjuangan kita juga nggak mudah. Kita kualifikasi ini kan di 2 tahun, tahun kemarin dan tahun ini. Dan di tahun kemarin tuh di Nation Cup tuh hampir 3 race berturut-turut saya nggak dapat poin. Jadi, Nations ya. Cup yang 2024 ini. 2023 tahun kemarin. 2023. Jadi kan kualifikasinya ada 2 tahun, dari tahun 2003 sama 2024. Iya. Tahun kemarin itu dapat poinnya cuma di kejuaraan Asia sama di World Champ aja. Di Nation Cup kita 3 kali ikut berangkat, itu belum nggak ada yang tembus final. Oke. Jadi Bahkan itu- saat di Jakarta pun gak tembus final. Iya, nggak tembus final kan. Karena lawan-lawannya ya udah karena kualifikasi Olimpik, dan begitu di tahun ini ya alhamdulillah lah bisa masuk final, dan setiap race-nya ada perbaikan semua. Tiap race ada perbaikan. Berarti tahun 2024 ini kan udah sempat ikut di Australia, Iya. Hong Kong, terus terakhir Kanada. Iya. Resultnya seperti apa waktu itu? Di Kanada kita di ranking 13. Oh, Habis 11 terakhir. Ya, 11 di 17 di Kanada. Kita 17 di Australia, 15 di Hong Kong, Hong Kong. 11 di Kanada. Iya. Satu langkah lagi menuju top 10 itu ya. Iya. Tapi luar biasa Bernard Benjamin Van Aert yang 2023 nihil poinnya, sampai ternyata di 2024
bisa tampil, apa yang membuat akhirnya Bernard bisa tampil lebih impresif di 2024? Apa semangatnya mulai naik atau memang kayaknya harus deh untuk bisa ngejar yang lain-lainnya? Karena ngelihat di race tahun kemarin tuh kayak ya kesalahan jadi pelajaran lah kan, kayak ngerasa kayak masih bisa nih, kesalahan ini bisa diperbaiki ya. Cuman ya itu setiap 3 race itu tuh kesalahan itu berbeda-berbeda gitu. Nah begitu di tahun ini jangan ngelakuin di kesalahan yang tahun kemarin aja. Nah, Bernard Benjamin Van Aert kan akan turun di nomor Omnium ya. Iya. Nah mungkin Sobat ICF juga ada yang lupa-lupa dikit nih, Omnium ini nomor yang seperti apa? Mungkin Coach Dadang bisa jelasin dulu nih Coach, Omnium ini nomor yang balapan yang kayak gimana sih? Ada sih beberapa orang menganggap bahwa dari nomor track itu cukup banyak, tapi yang dikatakan dari seluruh nomor track yang paling berat ini adalah Omnium ini. Jadi menggabungkan poin dari 4 event dalam satu hari dengan gap waktu tuh ya nggak begitu panjang. Seorang pembalap harus siap fisik terutama ya, karena dia harus bertanding dalam waktu 1 hari itu dengan 4 nomor yang dia harus lakukan, dan dengan gap recovery-nya nggak begitu panjang. Rata-rata 30 menit sampai 45 menit saja. Dan ini kalau atlet yang belum mempunyai kemampuan yang cukup ya akan sulit untuk bisa berkompetisi di nomor Omnium ini. Hanya satu nomor ini yang menggabungkan dari beberapa nomor di dalam satu event, yaitu di Omnium ini. Jadi Omnium ini nomor yang menggabungkan 4 nomor track. Betul. Nomor yang paling berat, dan kenapa akhirnya Coach Dadang memutuskan untuk kayaknya Bernard ini bisa deh untuk kita loloskan di Omnium dari nomor-nomor lain yang ada? Ya, sebetulnya perjalanan Bernard bukan hanya dari 2 tahun ini ya. Perjalanan Bernard itu kita pantau awalnya memang waktu itu di kejuaraan Asia di Korea awalnya. Jadi di tahun berapa itu? Di tahun 2020. Ya, di kejuaraan Asia untuk tahun 2020 waktu itu. 2020 awal, 19. Betul. Disitulah kita sebetulnya sudah mengantongi beberapa atlet yang punya potensial di situ. Tidak hanya pada Bernard, ada beberapa atlet juga, mulai dari yang junior juga, yang elit juga. Nah, disinilah kemampuan Bernard terlihat sebetulnya, dan Bernard lebih cenderung dia mempunyai kans di nomor endurance. Oke. Nah, jadi di beberapa nomor endurance sih kita coba semua tuh. Ada point race, ada straight race, ada elimination gitu kan. Terus kita mencoba itu semua. Dan sepertinya memang Bernard punya talentsnya di Omnium ini. Tapi ya memang bukan menutup di nomor lain ya. Karena untuk nomor endurance ini Bernard bisa masih bermain di individual pursuit, lalu bisa di team pursuit juga. Dan main di Madison juga. Nah, di Madison pun juga Bernard perak berpasangan dengan Terry Yuda. Jadi kemampuan orang endurance itu jauh lebih banyak kans di nomor-nomor lainnya. Oke, dan ini jadi history baru juga berarti ya buat balap sepeda, karena sebelumnya untuk di track nomor-nomor sprint aja. Betul? Ya, kalau yang terakhir memang 20 tahun yang lalu pembalap Indonesia ada yang memang lolos untuk di kualifikasi di Olimpik, yaitu atas nama Santia, itu di nomor point race. Nah, berkembangnya waktu memang untuk nomor-nomor Olimpik ini berubah. Jadi regulasi ataupun nomor-nomornya itu berubah, tidak sama seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini justru terbatas nomornya, tidak terlalu banyak tapi dibatasin. Jadi yang untuk nomor Olimpik itu ada kurang lebih 6 aja yang sekarang ini untuk di nomor track. Jadi 3 di sprint dan 3 di endurance. Wow. Jadi memang sangat terbatas. Kalau dulu pecah-pecahnya banyak, point race sendiri, ada straight race sendiri, seperti itu. Tapi jadi untuk sekarang ini terbatas. Nggak cuma terbaik menjadi 22 terbaik di nomor Omnium, tapi ini memang udah terbaik di dunia balap sepedanya. Selamat ya Kak Bernard. Selamat. Terus ke Prof Doni. Ini kan menyiapkan juga di program buat Bernard menuju Olimpiade. Jadi Prof Doni merupakan sport scientist ya, Sobat ICF. Nah, program seperti apa sih akhirnya Prof Doni siapkan untuk seorang Bernard yang masuk talent scouting isi di tahun 2020 saat itu sampai akhirnya bisa lolos untuk Olimpiade? Okay. Yang pertama-tama Prof ini provokator ya. Disclaimer dulu nih. Karena bahaya, karena gelar akademik. Iya memang meskipun seorang akademisi tapi itu gelar akademik. Oke, tapi ya udah Mas Doni deh biar akrab kita ya, biar ikrip. Iya dong, udah kenal Mako. Oke. Gimana Mas Don?
di awal komitmen kami, terutama yang di Bimpres, ada manajer, ada head coach, ada saya juga tuh, kita belajar dari 2016. Jadi pertama kali saya masuk balap sepeda tuh terus terang saya diajarin banyak sama Coach Dadang. Cara membaca gimana strategi. Kan kalau Coach Dadang emang udah dari lahir sepedaan ya. Ya dari sepedaan kan. Sementara saya kan lahir nih penuh dengan teori dan matematis kan. Sehingga saya ngelihat bahwa oh ternyata hampir semua nomor di balap sepeda tuh punya peluang untuk Olimpik. Nah selama ini hanya tinggal kita menitik beratkan kepada satu titik aja yang harus didorong secara intensif dan konsisten. Kenapa ada kalimat dua itu? Ada dua kata intensif dan konsisten. Intensif saja nggak cukup kalau nggak konsisten. Konsisten saja tapi kalau nggak diseriusin ya nggak cukup. Tahun berjalan terus sampai waktu itu bener kejuaraan Korea itu ditunjukin datanya, naik lagi ke SEA Games, naik lagi sampai ke Asian Games, plus 2023 ya Nat ya, 3 Nation 2023 itu yang Nation Cup terakhir itu, itu kita baca celah bahwa ternyata target lolos itu strateginya harus X loh, gitu. Nah di X ini mungkin nanti Pak Dadang yang bisa cerita banyak bahwa kita nge-push tinggi-tingginya potensi yang Bernard punya di 2024 awal ya Pak Dadang. 2023 akhir ke 2024 awal. Rombakan teknis kepelatihan sistemnya itu kalau menurut saya ya cukup terasanya tuh di situ. Sehingga saya menganggap bahwa proses yang Bernard lakukan di 2020, 2021 sampai ke 2023 bahasa teknisnya memang bahasa yang ya tidak mendapat poin, tapi sebenarnya ada hikmahnya. Kalau dari kacamata saya sebagai sport scientist tuh ada hikmahnya karena Bernard membangun base yang sangat bagus sekali berkat itu. Sehingga waktu masuk ke 2023 akhir 2024 kami memutuskan untuk merombak sistem model kepelatihan yang biasa dilakoni oleh Bernard. Ini hitung-hitungan saya Mbak ya. Potensi Bernard belum keluar 100%. Wow, iya kah? Iya. Potensi Bernard belum keluar 100%. Dia mengangguk loh pemirsa berarti. Potensi Bernard belum keluar 100%. Dilihat aja dari hasil. Makin kesini makin naik anak. Betul ya? Makin kesini makin naik. Makin kesini makin naik. Sehingga Udah mulai akrab kali sama tong setannya ya. sehingga Akrabnya udah lama kalau iya, sama sehingga saya berpikir bahwa enggak, ini mungkin kita kan dulu pernah komunikasi di podcast-podcast terdahulu Iya. bahwa ini balap sepeda Indonesia tuh belum menunjukkan potensi yang sesungguhnya. Nah, Bernard ini adalah role model yang bisa dijadikan contoh bahwa atlet kita tuh hebat-hebat loh. Sangat hebat-hebat. Tuh. Atlet kita tuh hebat, potensinya luar biasa. Ini baru satu nih. Ngimpi saya udah nggak berhenti di Paris. Ngimpi saya udah mikir ke LA 2028 ini bawa siapa lagi selain Bernard. Wow. Harus ada Bernard satu, nanti ada satu lagi, dan nomor yang beda. Karena apa? Yaitu tadi intensif dan konsisten kuncinya itu. Kalau ngomongin teknis detail terutama angkanya, Jangan nanti ketahuan. ya nggak berani. Tapi intinya, Ya in Bernard general. iya, tapi intinya ini potensi Bernard belum 100%. Hasil yang didapat Bernard sekarang itu memang sangat layak dia dapatkan, tapi hitung-hitungan saya Bernard akan lebih pecah di waktu yang akan datang. Tunggu aja nanti. Olimpiade Los Angeles 2028 berarti 31 tahun masih oke lah ya. Oh, di nomor Bernard rasanya masih oke. Iya, masih oke, masih lah. ada yang balapan di nomor segitu kayaknya. Nah, Bernard tadi kan sebenarnya base-nya atau lebih banyak dulu berkecimpung di road. Ya. Sampai sekarang akhirnya hijrah ya ke track. Kayaknya sekarang juga lebih banyak main di track ya. Apa yang membuat Bernard untuk bisa memantapkan diri? Iya deh kayaknya aku di track aja. Sebenarnya nggak hijrah, Oh, iya, tetap kalau di road juga kalau ada race road nge-road juga. Cuman karena ini lagi ada multi event di Olimpik ini, jadi fokusnya di satu. Ya Asian Games kemarin juga masih turun track di endurance red. sama road nggak beda jauh sih. Latihannya juga saya di road terus. Happy dong pastinya nyebur di track Iya, ya dan udah dari 2016 awal saya udah pertama kali main di track itu, persiapan PON dulu. Oke, luar biasa nih. Wow. Jadi ini menjadi pecah telurnya Coach Dadang juga ya di Udah pecah telur 2 kali. Iya, di 20 tahun terakhir setidaknya 2016 kan waktu itu di BMX. BMX, kali ini di track. Iya. Setelah 20 tahun terakhir, selamat ya Coach Dadang ya. Makasih. Atas programnya yang luar biasa dirancang. Nah, program latihan seperti apa yang disiapkan oleh Coach Dadang untuk seorang Bernard? Apakah terus kamu harus berlatih? Berarti kita harus ke Paris. Jangan cuma kejuaraan dunia doang kemarin 2022 gitu. Ya, memang ceritanya cukup menarik ya kalau kita bicara
bicara ngomong tentang program, saya pikir semuanya sama ya. Mempersiapkan seorang atlet itu, saya ini kalau di tukang masak kan chef kan ya. Jadi menurut saya nih bahwa bumbu untuk seorang atlet dipersiapkan di setiap nomor itu mungkin sama ya. Tinggal sekarang bagaimana kita mau meramunya itu. Dan langkah yang saya lakukan adalah saya harus sadar diri bahwa kami ini masih perlu banyak belajar. Dan yang saya lakukan, ya mungkin anak-anak tahu semua ya. Kalau saya nggak mau diem lah gitu. Pokoknya sangat risau bahwa kalau saya nggak berhasil gitu. Artinya gimana ya untuk bisa atlet kita untuk selalu bisa bersaing ya. Terutama di waktu itu saya punya target di nomor Asia dulu. Step pertama, bagaimana kita bisa bersaing di Asia. Karena hitungan kami bahwa dengan Asia, melihat dengan kemampuan Jepang bisa berkompetisi di level world class. Secara otomatis saya berpikir bahwa kita juga bisa. Nah, disitulah saya banyak belajar dari beberapa pelatih. Terus terang, saya jujur bahwa saya mempunyai beberapa rekomendasi dari beberapa pelatih. Kurang lebih ada 3 yang sekarang ini banyak membantu, mensupport saya. Itu harus saya sampaikan jujur bahwa saya tidak sendiri, bahwa saya perlu banyak belajar. Jadi harus terus belajar. Makanya kalau kami tanpa belajar, saya rasa kalau kita bicara ngomong level di Asia saja, mungkin saya sudah nggak akan ketinggalan sekali. Karena di balap sepeda itu terus terang tidak luput dari sport science, teknologi ya. Apalagi yang sekarang ini nanti kita bisa tunggu ya informasi dari Olimpik ini tidak hanya bicara tentang program, tapi tentang peralatannya sudah udah luar biasa. Berat ya kalau ngomongin sepeda dan gitu. mur-mur ini. Detail-detailnya bahan-bahannya. Jadi memang tidak luput balap sepeda itu tidak lepas dari sebuah teknologi gitu. Makanya kita kalau nggak mau belajar, kita hanya berdiam diri ya pastilah kita akan tergerus dan kita ketinggalan. Itu aja prinsipnya di situ. Oke, jadi porsi latihan yang ya gitu aja ya latihan mah dengan terus dilakukan, tapi juga barengin dengan teknologi. Nah, berarti sekarang gilirannya Prof Doni. Teknologi dibandingin sama mungkin Jepang, Korea, untuk di kelas Asia atau Eropa, lawan-lawannya Bernard tadi kan Inggris, Jerman, Perancis. Mungkin Indonesia ada 1-2 langkah di belakang. Apa akhirnya yang Prof Doni lakukan untuk setidaknya bisa lah kita membaca program dari mereka dan strategi apa sih yang mereka lakukan untuk dilakukan oleh Bernard? Khusus di nomor Bernard, terutama Omnium itu kan akan terlihat grafik di mana pembalap jago di nomor tertentu atau mengunggulkan di nomor tertentu dari 4 nomor itu. Iya. Oke. Kita juga harus jangan lupa, ini kalau saya umpamakan ya, ini kayak atletik nih. Atletik itu ada dasa lomba, ada sabta lomba. Berat nih, pokoknya kalau udah Prof Doni yang Artinya begini, model hampir sama kayak Omnium. Dia memainkan 4, 8 nomor dan sebagainya gitu. Sangat bagus di sprint, tapi kalah dilempar sama aja bohong. Lebih baik ini menengah sehingga poin yang dihasilkan akan lebih tinggi. Nah, kita tuh belajar negara-negara lain itu ada yang konsisten di top 3, top 5 dari keempat nomor tersebut. Ada juga negara yang tanda kutip merelakan merelakan di nomor ini untuk mempersiapkan di nomor lain. Itu yang pertama. Sehingga kalau misalkan potensi Bernard belum dipersiapkan ke arah 100% ke 4-4-nya, minimal kita tahu di titik mana dia harus mengejar itu. Coach Dadang dan asisten pelatih lah yang dia tahu di nomor permainan pertama atau permainan kedua atau permainan ketiga atau permainan keempat sekiranya harus ngehajar betul atau enggak, jaga aja bagaimana gitu. Karena ada major event, ada minor event di antara 4 ini. Nah, lalu yang kedua ya ini paling penting. Karena faktor antar game itu relatif pendek, harus ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kita memaksimalkan potensi dengan harapan 4-4-nya maksimal. Tapi rasa-rasanya itu cukup berat dilakukan. Karena kalau maksimal di 1, keduanya bisa drop. Ketiganya bahkan lebih drop. Keempatnya lebih drop lagi. Habis di awal. Itu yang kita pelajari waktu di 2023 nanti ya. Ada kondisi di mana Bernard agak drop di kedua dan ketiga, sehingga peran krusial seorang dokter dan recovery management itu menjadi penting. Karena gimana caranya di 4 ini Bernard tuh tetap dalam kondisi itu steady. Meskipun dia
agak sedikit drop karena tenaganya terkuras di event yang sebelumnya, event pertama. Tapi gimana caranya dengan model-model tertentu, dengan latihan-latihan yang dipersiapkan sebelumnya, dengan waktu istirahat sepersekian menit itu, dia bisa balik lagi ke kondisi normalnya sehingga siap untuk menjalani event nomor 2, 3, 4-nya itu. Nah, sehingga kalau dilihat sebenarnya statistik Bernard itu dia konsisten tuh. Jadi flat begini. Nah, hitung-hitungannya poin. Iya, beda-beda beda-beda tipis ya kemarin yang di Kanada. Hitung-hitungannya poin tuh jadi dapat gitu. Nah, qualified Olimpik kan kita ngejarnya begitu. Jadi saya senengnya nomor track ini matematis. Kalau kata Mbak tadi apa namanya? Tong setan ya. Gitu loh. Dia tuh senengnya tuh matematis gitu. Bisa keukur kok. Bisa keukur. Hampir cabur-cabur yang modelnya begini ini bisa dipelajari. Dan satu lagi yang tadi ngomong teknologi, tepat apa yang disampaikan Coach Dadang. Memang saya pribadi juga masih belajar sampai dengan saat ini, terutama pada negara-negara yang jauh lebih advance daripada kita gitu. Mereka bisa tahu Bernard tapi saya nggak tahu dia kan. Ibarat perang ini kan, mereka tahu kondisi Bernard luar dalam, kondisi bagaimana secara statistik bagaimana. Nah, ilmu itu yang kadang-kadang kita tuh juga dikasih share gitu, bagaimana caranya. Meskipun secara tools mereka jauh lebih advance, tapi bukan berarti kita kalah tanda kutip. Memang secara pemikiran enggak sih, rasanya sama. Ini hanya soal waktu aja. Ini cuma soal waktu aja. Nanti akan ada masanya kita kayak mereka kok. Selama konsisten dan intensif. Makanya saya punya keyakinan ini nggak cuma Bernard. Next pasti akan muncul lagi temennya Bernard. Amin. Mudah-mudahan ya kan jadi nggak sendirian ya kalau Olimpiade ya. Oh, iya Nat, biar nggak sepi latihan. Nah, tapi buat Bernard sendiri melihat lawan-lawannya yang luar biasa lah, ini udah menjadi langganan buat Olimpiade, kejuaraan dunia. Idola saya semua lah di sana. Iya. Tapi belum ketemu Wout van Aert kan? Belum. Walaupun udah kejuaraan dunia berkali-kali, mudah-mudahan ketemu ya nanti ya di Olimpiade. Ada nggak kayak sempet insecure kah atau minder kayak ya Allah udah deh ya Tuhan gue sampai sini aja juga udah alhamdulillah gitu, udah bersyukur. Kalau buat Bernard gimana? Enggak sih, enggak pernah insecure. Ih keren, mental juara. Karena ya masih banyak yang harus digali sih. Ya benar kata Coach Dadang, juga selalu belajar, pengennya belajar. Ya itu juga yang saya rasain sebagai atlet, juga pengen belajar di setiap race. Jadi kayak race ini nih, wah ada yang kurang nih, di sini harus diperbaiki ya. Kayak masih kurang-kurang aja terus. Banyak yang harus diperbaiki lah masih. Iya benar sih. Jadi kayaknya mikir insecure belum lah. Nggak ada waktunya ya. Lebih baik mikirin apa kesalahan yang harus Iya, diperbaiki. meningkatkan kemampuannya aja dah. Sedap. Terus kalau dari 4 balapan Omnium, ada point race, scratch race, elimination, tempo, mana yang menurut Bernard ini menjadi favorit? Dan juga kayaknya aku belum bisa untuk keluar dari pressure deh kalau ikut balapan ini. Favorit dan juga yang paling berat. Yang favorit sih yang pertama sih, karena kalau race pertama tuh Masih seger. masih seger dan mereka juga rider semua tuh masih kayak, ya kan karena belum ada poin semua kan, jadi kayak ngejagain semua masih kadang finishing gitu ya, masih enak. Begitu udah race kedua ketiga kan udah mulai jaga-jagaan, wah ini poin yang tinggi, jadi balapannya udah agak beda. Yang paling seneng race pertama sama eliminasi sih kalau saya. Eliminasi kan kayak berebut-rebutan posisi yang belakang Ya, gitu. itu kalau nonton juga seru banget ya. Dusel gitu. Pas yang di Nations Cup Jakarta semua orang bertaruh siapa yang keluar dulu. Itu yang seru sih ya. Oh, iya. Kayak ya kemampuan juga diuji, mental juga diuji, nyali juga diuji. Kalau kita ya kayak beberapa kali aku sempet ngelihat, aduh mau nyenggol ini badannya gede. Wah, sempat ada nyalinya Cio juga kan gitu. Sempat yang pas di Australia juga sempat jatuh ya. Kalau yang menantang ya eliminasi. Cuman kalau yang paling berat pasti di race terakhir itu point race, karena gimana caranya kalau buat saya bertahan, kalau bisa sebanyak mungkin dapat poin, kalau bisa ya kabur jangan overlap, itu udah poinnya udah mantep banget. Oke. Ya Allah, benar-benar kita doakan ya semoga Bernard dapat hasil terbaik. Berarti peringkat sejauh ini peringkat berapa dari semua kompetisi? Kemarin Yang terakhir di Kanada 11 itu berarti yang ya. Kanada. Ya. Oh, Coach Dadang menargetkan Bernard bisa finish di posisi berapa nih buat Olimpiade Paris? Kalau saya sih ini kan pengalaman pertama ya buat Bernard juga. Saya sih bermimpinya kita mau memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia. Terus saya harapkan memang Bernard bisa semaksimal mungkin nanti di Paris bisa berbuat yang paling terbaik untuk Indonesia.
Itu aja sudah. Udah itu dulu. Karena untuk bisa menjadi seorang Olimpian aja udah luar biasa Waduh, ya. luar biasa. Iya. Betul. Nggak gampang, bener. nggak gampang. Untuk podium atau enggaknya itu udah urusan Ya, belakangan, betul, kayak betul. udah give aja lah itu ya. Tapi ini sekali lagi selamat buat Bernard, buat Coach Dadang dan juga buat Mas Dodi dan juga seluruh teman-teman tim dari ICF yang fokus untuk persiapan menuju Olimpiade dan luar biasanya lagi goal 1 bisa lolos ke Olimpiade. Dan kalau aku mau bahas secara general sedikit aja dari kalau misalnya Coach Dadang melihat peluang nomor-nomor lain untuk road atau BMX yang kemarin di Asian Games kan emas dan juga perunggu. Iya betul BMX ya. Ya. Terus mountain bike juga kayaknya cukup oke untuk bisa bersaing di kejuaraan Asia. Ini seperti apa sih peluang menuju Olimpiadenya? Oke, kita untuk BMX saya harapkan masih ada satu peluang lagi Belum tutup kualifikasi ya? Jadi masih ada satu peluang lagi di kejuaraan dunia minggu depan di Rock Hill, US. Dan ya memang kesempatan ini cukup bukan berat, tetapi anak-anak harus jauh lebih keras lagi usahanya untuk bisa masuk di dalam top 3 ya di kualifikasi besok itu adalah top 3 dari seluruh nominasi yang sudah masuk di dalam satu nominasi Olimpik. Jadi minimal kalau hitungan saya harus masuk semifinal anak-anak. Baru dia bisa lolos. Itu yang pertama. Jadi BMX masih ada terbuka. Kalau untuk MTB, saya sekarang ini malah justru mempunyai target untuk di LA. Saya rasa salah satu peluang juga dari MTB ya. Kita masih punya pembalap muda yang cukup bagus. Ada Sayu Bella, ada Dara Latifa, ada Ferry Yudhoyono. Ini yang saya rasa sangat cukup punya potensi untuk bisa kita promosikan di LA nanti. Lalu untuk road race, saya justru akan juga mencanangkan di LA nanti road race kita masih punya peluang untuk putra dan putri. Jika nanti sistem yang akan kita bangun ke depan 4 tahun ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Saya harapkan dengan kepemimpinan ketua umum kita yang saat ini ketua umum kita Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit cukup bagus sekali ya. Ini prestasi anak-anak cukup membanggakan ya. Kita bisa lihat dari eranya beliau di PBSI ini hampir semua target kita sudah bisa, alhamdulillah kita bisa lalui. Saya harapkan ke depan juga nantinya kita akan bisa lebih baik lagi lah. Mudah-mudahan. Udah pulang belum Bernard ke Pontianak? Sudah. Udah. Terus gimana? Udah diarak belum? Pulangnya diam-diam. Jadi belum pawai nih di Pontianak nih. Aduh, gimana nih warga Kalimantan Barat kalau nanti Bernard pulang langsung sambut di bandara Spadio ya bandaranya. Nah ini Bernard kan ayah, om juga dari dunia balap sepeda ya. Dan kakek juga. Kakek enggak ya. Om sama. Oke, ayah sama om di dunia balap sepeda dan bisa melihat Bernard menuju Olimpiade. Respon keluarga seperti apa sih? Udah berasa bukan ketemu anak lagi, kayak ketemu orang gitu minta foto padahal foto nggak padahal keluarga minta foto nanti. Ya lu senang banget lah pasti. Senang. Dari papa, om, keluarga lah semua yang karena selalu ngikutin setiap event-event gitu kan, sharing kok ada live streaming apa gitu selalu nonton. Iya, kalau aku join di live Coach Dadang juga suka ada keluarga Bernard. Jadi ngikutin semua keluarga saya. Oke. Senang banget lah. Dan ini kayak kebanggaan juga berarti tinggal dipanggil ke Pemprov ya, belum ya? Kayaknya nanti. Undangannya belum nyampe Bernard ya. Oke, Bernard perjalanannya panjang 2 tahun buat ikut kualifikasi menuju Olimpiade Paris. Prestasi terbaiknya kejuaraan Asia. Nations Cup peringkat 11. Mana sih yang menurut Bernard paling berkesan dan wow we did it gitu. Kalau paling berkesan saya di 2002 sih pertama kali. 2002 lama banget, itu 22 tahun yang lalu. 2022. Gimana Jadi, tuh? saya pertama kali Juara perak. Ya Perak Nations Cup itu Oke. di Kalimantan itu. Tapi itu belum masuk perhitungan kualifikasi ya. Belum masuk kualifikasi. Itu menurut saya ya kesempatan saya pertama kali balapan di
Klasiknya. Ya di World Cup lah, World Cup atau Nation Cup waktu itu pertama kali ikut dapat kesempatan itu dan langsung bisa juara itu kayak kayak sekarang gini lah dapat bisa lolos Olimpik kayak kayak nggak nyangka aja gitu. Kayak itu Seperti pertama mimpi. kali. Iya, mimpi tapi kenyataan itu. Berarti Bernard mulai turun di Omnium itu di tahun berapa? Kalau di World-nya di 2022 Yang itu. kali Kolombia Ya, itu. kalau di nomor Omniumnya udah dari 2019 sudah pernah di kejuaraan Asia. Ya. Dan Cuman medali pertama Asia saya di nomor Omnium baru tahun ini. Duok. Sebelum-sebelumnya Yang nomor kemarin. 4, nomor 5 ya. Tapi baru 2024 medali ini ya baru 2024 ya medali di Asia. Sebelumnya di Madison pernah di Madison, kalau enggak di 2018 itu point race. Point race. Ya. Sama skat race juga pas di 2018 saya dapat 2 medali perak sama perunggu. Udah penuh lemari. Kayak dihitung. Belum dibuat. Tuh kan. Belum dibuat. Jadi belum dibuat apa lemarinya? Ya ampun gimana sih Bernard. Jangan lupa nanti souvenir Olimpiade tempel aja di Nah, situ itu. ya. Paling gede itu lemari ya. Khusus satu aja udah itu. Yang lainnya udah disingkirin aja dulu. Tapi terus untuk bisa menuju Olimpiade akhirnya Bernard merasa harus melakukan latihan yang beda nggak sih? Atau memang porsi latihan dari Coach Dadang ini udah cukup oke kok untuk kondisi fisik saya dan juga untuk performa saya? Belum. Oh iya. Ya kita kan masih belajar, masih banyak yang harus kita ulik dan masih banyak yang kita tingkatin lagi. Masih Berarti terus. sejauh ini latihan 7 kali seminggu, 7 kali 24 jam apa gimana? Enggak. Programnya tetap sama, mungkin seminggu 5 kali sampai 6 kali. Tetap ada rest 1 hari rest day. Cuman kayak lebih spesifiknya lebih ditingkatin lagi lah dari sebelum-sebelumnya. Oke. Sekarang kamu kembali ke Prof Doni. Prof Doni, kan dunia sport scientist ini memang belum terlalu sudah ada di Indonesia, tapi belum terlalu banyak yang memang memanfaatkannya. Dan apa sih yang memang Indonesia ini perlu deh untuk bisa melakukan hal ABC sedikit deh gitu yang menurut Prof Doni agak kurang dimiliki oleh Indonesia, dan kalau misalnya punya Bernard bisa lebih jos lagi gitu. Kalau berbicara tentang spesifik pada Bernard, apalagi nomor track cycling, bedanya tipis kalau kita melihat dari unsur orangnya. Oh, Orangnya itu tipis. Saya yakin tipis, nggak terlalu banyak. Tapi yang menjadi bahasa kita tuh marginal gains gitu. Jadi bahasanya yang membuat kesenjangan itu semakin kerasa adalah faktor pendukung yang dia dimiliki dan kita tidak miliki. Salah satunya teknis yang tadi Pak Dadang bilang itu. sepedanya. Salah satunya. Oh. Di samping juga dengan yang lain ya, banyak gitu. Jadi kalau kita preteli dia sebagai manusia versus manusia saja, itu nggak beda jauh sebenarnya. Karena kalau udah sampai di level Olimpik, itu antara juara dan nggak juara tuh 0, sekian gitu. Lalu yang kedua, tidak ada metode yang saklek yang bisa dibuktikan secara teori bahwa ini adalah yang terbaik. Kenapa? Karena mereka yang terbaik. Jadi salah satu caranya supaya kita bisa melihat mengungguli kompetitor, ya kita lihat dulu mereka ini gimana, pakainya apa. Maka itu cara belajar yang paling baik adalah race, mengikuti event, sering bergaul, bertanya yang tadi Pak Dadang sampaikan itu. Karena kalau kita based on books lagi, nggak akan ketemu. Kalau di youth oke. Tapi kalau untuk di level Bernard nggak bisa, harus sejajar dengan mereka. Jadi sekarang saya senang Bernard kalau udah ketemu, dan kita pun juga merasa kalau udah ketemu negara lain itu, Hai bro gitu. wah udah begini, udah gini udah dongak, Iya. udah berani apa gitu. Udah mulai disapa. Udah mulai disapa. Ya, kalau dulu kan kita dicuekin, wah. Ya gitu ya. Baru muncul Nanti nih. juara di Kolombia juga, ini siapa nih gitu. Ini pasti. Itu pukulan deng gitu tuh, orang tuh sekarang jadi nengok. Wah, siapa di Minimal Indonesia nih? IG-nya Bernard tuh di follow Oh. sama mereka loh. Iya. Coach Dadang udah belum? Terkait juga apa yang biasa Indonesia lakukan sebenarnya begini, karena saya banyak belajar dari cabang olahraga lain juga gitu. Saya tuh percaya orang kita tuh sebenarnya mampu gitu. Contoh, lihatlah ini, meskipun namanya belakangnya Bernard adalah Van Aert, tapi Bernard bukan naturalisasi, dia asli Lahir di sini. asli lahir di sini, besar di sini, makan di sini, dilatih juga oleh pelatih yang besar di sini, makan di sini, latihan di sini. Artinya apa? Kemampuan kita nggak masalah gitu. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Tanda kutip secara besar itu ya kita tuh cuman kalah. Baik lagi saya katakan konsistensi aja Oke. gitu. Jadi
boleh katakan sama Bernard, apakah Bernard pernah berhenti latihan dalam jangka waktu yang lama di dalam nomor spesifik tertentu? Hitung-hitungan saya harusnya enggak. Karena kita pernah belajar di 2020 coach ya. Ya. Waktu itu sempat Olimpik Tokyo itu. Intinya adalah kalau memang kita mau berhasil di kemudian hari di masa yang akan datang, ya ada persoalan teknis yang tadi itu memang, tapi itu lain hal. Sisi lain yang paling penting adalah konsisten ini menjadi kunci utama. Dan beberapa, kalau Mbak perhatikan, beberapa cabur Olimpian yang kita miliki, itu kuncinya itu mereka tuh selalu gak pernah putus loh. Kompetisinya. Terus gitu. Nah makanya saya pribadi juga benar, saya lupa menyampaikan, Pak Dadang sekali lagi benar. Di era yang sekarang ini, saya sebagai profesional, sebagai akademisi juga berterima kasih sekali kepada pengurus-pengurus yang sekarang PBIC, ada Pak Jenderal Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, Pak Wahyu, Pak Jenderal Wahyu, bahwa dengan memberikan support dan kepercayaan kepada kami itu penting banget. Iya, memberikan kepercayaan kepada kami bahwa kami sudah kami tahu bahwa kami sedang berproses. Iya memang kadang turun, tapi kalau di periodisasi kan ada super kompensasi namanya. Ini turun, tapi turun bukan turun, tapi turun untuk menggambarkan kenaikan di masa yang akan datang. Dan terbukti dengan Bernard. Dan itu menurut saya juga terbukti dengan nomor-nomor yang lain gitu. Makanya saya percaya betul bahwa cycling ini masa depannya cerah banget. Makanya pengen jadi Olimpian kayak Bernard, gabung sepeda. Waduh. Ini bukan black campaign tidak. Iya, memang benar, tapi memang betul. Gabung di Coach D. Ini internal jokes nih sobat ICF, aku juga nggak tahu. Ya, jadi Coach Didi ini mulai talent scouting lagi ya berarti ya, butuh terus Bernard terus berarti. Oh iya, kita pun juga akan mencari karena di sini kan ada PON. Nah itu. Ya ini PON juga menarik karena dibatasi ya usianya ya. Iya. Betul. Itu proses pembinaan akan berjalan karena target Olimpik 2024 kita tercapai dengan kualifikasi, dengan lolosnya Bernard gitu. Tapi enggak, saya pribadi juga langsung berpikir ke LA 2028. Nah itu kan ada dimulai dari Kejurnas, PON, SEA Games dan seterusnya. Dan kita udah menemukan pola nih sebenarnya yang memang masih bongkar pasang, tapi secara garis besar tuh kita udah firm bahwa ini pola yang bisa dilakukan oleh orang asli Indonesia dengan culture kita tuh memang harus begini. Nah itu makanya sabar ya, tunggu waktu aja. Dengan yang makannya nasi gitu ya, program latihannya ini. Karena negara lain juga makannya nasi sama. Nah ini kan berarti akan kembali lagi berarti ya ke velodrome yang sama ya waktu kejuaraan dunia 2022. Waktu itu apa sih kendala yang dihadapi oleh seorang Bernard saat kejuaraan dunia? Waktu di mana? Di Paris ini kan waktu kejuaraan dunia 2022 di Paris. Ya banyak banget kesalahannya dari persiapannya, kayak kan menjadi World Championship pertama saya juga kan bisa lolos di situ. Apa nama velonya? Saint Yvelines apa gitu ya? Iya, aku juga nggak ingat. banyak yang dirubah, berbeda banget dengan program saya sekarang itu jauh banget. Dari taperingnya, dari pemanasannya aja udah berubah, dari penggunaan gearnya juga udah beda. Jadi jauh banget lah, jauh beda. Udah padahal baru 2 tahun kayaknya udah drastis beda berubah. Jadi kalau misalnya banyak perubahannya, Bernard mau say thanks ke siapa nih? Iya. Ini pakai musik ting. Ya pertama mau ngucapin terima kasih dulu kepada tim yang udah bekerja keras sama saya, Coach Prof Doni, Coach juga Coach Projo, Coach Abung juga yang bersama saya setiap hari, dan juga teman-teman yang support di camp latihan itu, karena ya susah seneng sedihnya kita sama-sama. Dan juga saya tidak lupa ngucapin terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Jenderal Listio Sigit yang sudah beserta jajarannya, Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Adex yang sudah memberikan saya kesempatan beberapa tahun ini bisa ikut event hebat lah. Event hebat di luar, memberi saya kesempatan itu buat kita terus belajar, kita terus membangkitkan olahraga balap sepeda lagi. Dan juga nggak lupa ke keluarga pastinya yang mendoakan. Itu ngomong sudah. Keluarga yang pasti yang selalu mendoain saya, yang selalu kasih support di setiap waktu saya di lomba manapun juga. Yes, itu semua pokoknya salah satu pondasi Bernard bisa
terus kuat. Bisa ada di sini ya karena mereka semua. Yes, luar biasa. Bernard menjadi gerbang buat Indonesia bisa terus berkiprah di Amin. Olimpiade. Khususnya buat cabang balap sepeda ya, Amin, amin. Coach yang kayaknya nih kita akan melihat masa depan cerah dari dunia balap sepeda di Amin, berbagai amin. multi event internasional. Dan kita juga cuma ngomongin soal event-event nasional aja ya Coach ya, tapi targetnya udah Olimpiade dan mudah-mudahan juga bisa terwujud. Dan untuk Coach Dadang, Oh ya. dengan Bernard menuju Olimpiade, apa sih yang memang akan Coach Dadang persiapkan untuk Bernard bisa tampil maksimal, karena kan waktunya juga singkat ya, cuma tinggal 1,5 bulan. Oke. Ke depan kami sudah mempersiapkan perencanaan yang cukup padat buat Bernard. Tapi ya ini memang spesifik untuk fase kompetisinya dia. Bernard kami akan kirim untuk training camp di Spanyol, kemungkinan di Alicante, di kota Alicante. Di sana nanti kurang lebih 1 bulan 20 hari ya Bernard untuk training di sana. Ada beberapa Berarti kompetisi. itu kurang lebih tamat sampai nanti Olimpiade Paris. Betul. Jadi Bernard sudah tidak kembali lagi ke Indonesia. Aduh. Jadi dari Spain dia harus langsung ke Paris. Ada 2 event besar nanti yang akan diikuti Bernard di sana, yaitu di kompetisi di Belgium pada akhir bulan Juni. Lalu di pertengahan Juli ada di Italia. Jadi nomor-nomor yang akan diikuti Bernard adalah nomor yang akan diikuti yang di Olimpik, yaitu Omnium tetap ya. Jadi kompetisi Bernard cukup penuh juga. Ada beberapa one day race nanti di Spain yang akan diikuti Bernard. Jadi fase kompetisinya Bernard cukup penuh nanti. Dan Bernard akan didampingi oleh tim sport. Jadi tim supportnya ada ya mungkin komplit ya akan mendampingi. Humasnya Bernard. nggak perlu. Apa? Humasnya nggak perlu gitu. Nanti tinggal Siapa tahu ya. tinggal laporan Boleh, sama. boleh. Nggak siap ya. Nanti Siap berarti ya. Gitu. Siap. Jadi seminggu lah. Ya. Boleh. Itu yang kami siapkan untuk Bernard untuk menuju ke Olimpik. Jadi cukup padat ya program Bernard nanti. Nggak heran kalau misalnya kemarin pulang ke Pontianak kamu banyak foto-foto ya. Ternyata direncanakan nggak pulang bahkan ke Indonesia. Ya, ya. Oke, terus dari Prof Doni terakhir juga mungkin kepercayaan dari Prof Doni kan ini kuat banget nih ya. Mungkin boleh juga untuk pesan kepada teman-teman atletnya nih, karena yang yakin dari tadi kan kita lihat walaupun Coach Dadang juga aku yakin pasti punya keyakinan yang besar untuk bisa melihat potensi luar biasa dari atlet Indonesia. Prof Doni untuk teman-teman atlet nih. Mimpi terbesar, bukan mimpi ya, pentas terbesar seorang atlet, puncak prestasinya itu untuk hadir di Olimpik dan menjadi juara di Olimpik, di multi event. Dan menurut saya makin kesini kan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu, barrier kita untuk bisa berhasil di dalam sebuah event untuk membuktikan bahwa kita nih Indonesia nih negara gede banget nih gitu, itu sangat mungkin terjadi gitu. Nah, saya pribadi melihat bukan hanya untuk Bernard di track, tapi juga nomor-nomor seperti BMX dan MTB, bahwa kita tuh Dan road juga nanti road sedih loh. juga, Iya. road. Bahkan mungkin juga nomor lain, mungkin ada BMX freestyle atau bagaimana kan sekarang dilombakan. Itu bisa kok menuju ke sana itu, karena semua bisa dihitung dan proses pelatihan itu juga bisa dilakukan dengan bantuan teknologi ya, itu menjadi lebih terukur gitu. Nah, sehingga kalau saya pribadi sih terus saja berlatih, nanti muncul di dalam event-event resmi ICF seperti Kejurnas atau mungkin di multi event yang lain, katakanlah mungkin di level Porprov, di level di provinsi ya. Nanti kalau syukur-syukur PON, tunjukkan aja talenta yang terbaik, tunjukkan aja kemampuan yang terbaik. Kalaupun memang yang terbaik, nggak perlu saya, Pak Dadang itu pasti sudah
terbidik ya. Sudah, pasti sudah. Terpantau. Beliau sudah punya. Oh, 5 tahun yang akan datang tuh orangnya A, B, C, D, E, F, G. Kita coba proses. Gak cuma acara John Pantau dong, Dadang Pantau juga. Waduh, pantauannya kemana-mana dia. Nah, sehingga kita tunjukkan aja lah, udah. Pokoknya percaya deh bahwa proses itu, kalau diikutin proses itu dengan baik dan betul, bukan tidak menutup kemungkinan bahwa seperti tadi yang saya balik lagi katakan di LA 2028 atau nggak usah lah, step back dikit deh. Mungkin di SEA Games agak turun-turun sedikit deh. SEA Itu Games 2025 ya. ya, itu mungkin ya anak-anak ini yang akan, adik-adiknya Bernard ini yang akan tampil lebih baik dan nanti bisa membantu Bernard juga mengawal sampai ngerti besok bisa 2028 berangkat bareng-bareng Bernard. Amin. Itu bayangin, ngimpi saya tadinya 2020 ya. Kalau Tokyo tuh harus Olimpik dapat nih. Oke, goal selesai. Tapi ngimpi saya setelah Bernard dikatakan qualified per tanggal berapa Nat? 22 ya Nat? Ingat saya tuh cut off tanggal 22 itu ngimpi saya udah berubah lagi. LA 2028 kami kepingin lebih banyak yang ikut dan rasanya kayaknya kita bisa pulang bawa medali deh. Saya nggak bisa jawab di nomor mana, tapi rasanya kita bisa pulang bawa medali deh. Amin. Harus di Uber kan. Ngimpi kan kita harus Iya, tinggi. benar. Iya kan, harus di Uber dulu. Dan tanggung ya. Iya dong, bisa. Saya yakin itu bisa kok. Dengan pokoknya tim kita tetap solid gitu. Pak Dadang, manajer semua, Bimpres dan para pengurus tetap solid. Saya rasa bisa terjadi sih. Nggak ada yang nggak mungkin itu. Bisa kok. Amin. Amin. Makasih Bernard ya sudah mewujudkan mimpi banyak orang loh ini ya. Oh, iya. Bukan cuma mimpi seorang Bernard doang, tapi mimpi Coach Dadang juga, mimpi Prof Doni, juga mimpi pengurus-pengurus ICF dan mimpi dari para pecinta balap sepeda yang kayaknya mungkin kangen juga ya untuk melihat kiprah dari pebalap sepeda ini berlagak di Olimpiade. Terakhir Olimpiade Rio ya 2016 BMX. Kalau yang untuk trek 20 tahun yang lalu. Trek 20 tahun lalu 2004 ya. Athena. Ya dan kali ini di 2024 setelah 2 dekade akhirnya kita bisa melihat lagi pebalap sepeda akan tampil di Olimpiade. Amin. Wish dari seorang Bernard yang juga akan menjadi closing statement di podcast kita kali. Doa saya semoga diberi kelancaran sampai Jangan sakit ya. Amin. Semoga diberi kelancaran dan mohon doanya buat semua sobat ICF dan semua yang nonton dan warga negara Indonesia, beri dukungan dan doa buat saya dan tim Ya, amin. kita, semoga diberi keselamatan sampai event dan kelancaran lah semoga. Dan saya juga pasti berikan yang terbaik untuk di Olimpik nanti. Siap, pasti pokoknya nothing tulus aja dan balapan tanpa pressure ya Bernard. Pokoknya Bernard tadi udah keren banget bersama dengan timnya juga yang luar biasa. Terima kasih Bernard, terima kasih Coach Dadang, terima kasih Prof Doni atas waktunya. Sehat selalu ya. Amin. Semoga dipermudah dan mudah-mudahan juga ada nyusul Bernard dari sepeda BMX masih terbuka lebar. Jangan lupa kita doakan semoga Indonesia bisa terus berjaya di berbagai kancah internasional. Nah, Sobat ICF, itu tadi podcast kita kali ini bersama dengan Bernard, Coach Dadang dan juga Prof Doni membahas terkait seperti apa sih perjalanan dari seorang Bernard Benjamin Van Aert menuju Olimpiade yang nanti akan kita bisa saksikan pada bulan Juli hingga Agustus dan akan berlaga di Paris. Jadi jangan lupa untuk terus dukung atlet-atlet balap sepeda Indonesia dan juga tonton terus podcast-podcast di YouTube ICF. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih.